Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tidak berniat mengejar iblis malam bersayap perak di tempat baru ini. Tanpa penghalang yang menjebak Night Fiend, dia tidak akan bisa dengan mudah membunuhnya dengan Triflame Fan. Juga, dia berbalik untuk melihat Weeping Soul Beast, yang sekarang melambaikan benda putih di tangannya, dan tersenyum. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah seekor kuda kecil yang halus dengan dua mata hijau dan tingginya setengah kaki. Itu adalah kuda Umbra Yin, tujuan dari perjalanan berbahaya mereka. Saat teleportasi dimulai, dia sekali lagi menyembunyikan dirinya di tubuh serigala mayat. Itu membuatnya ditangkap ketika Weeping Soul Beast menggunakan kabut kuningnya untuk mengekstraksi ki mayat serigala. Jika Han Li tidak menyadarinya dan memerintahkan Weeping Soul Beast untuk berhenti, kuda Umbra Yin mungkin telah dilahap. Adapun dua pedang terbang yang telah ditangkap oleh iblis malam, tidak ada masalah bagi mereka setelah teleportasi, dan Han Li dapat dengan mudah mengambilnya kembali. Sayangnya untuk Nash Chen Soul wanita berjubah hitam itu, iblis malam telah menelannya sebelum melarikan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya muram adalah bahwa jarum terbang kristalnya telah ditangkap oleh iblis malam bersayap perak. Untungnya, iblis malam seharusnya tidak bisa menghapus tanda spiritualnya dalam waktu singkat. Mungkin ada kesempatan untuk merebutnya kembali. Setelah menyelesaikan pemikiran ini, Han Li melihat sekelilingnya. Itu sangat mirip dengan gua bawah tanah tempat mereka berada, tetapi tidak ada angin yin dan udara dipenuhi dengan ki spiritual yang melimpah. Tampaknya gua ini terletak di atas urat roh berkualitas tinggi. Dia kemudian melihat formasi mantra yang dia injak. Dari pengetahuan dan pengalamannya, dia dapat mengetahui bahwa itu jelas merupakan formasi mantra penerima. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk kembali menggunakan formasi. Han Li mengerutkan kening berpikir sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke kepompong besar. Mereka mengandung denyut ki spiritual yang kuat, jelas menunjukkan bahwa Pak Tuafu dan Bai Yaoyi masih hidup. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum melambai pada Weeping Soul Beast dan memanggil kuda Umbra Yin ke tangannya. Kemudian, dia meletakkannya di kantong binatang buas setelah menempelkan beberapa jimat pembatas di atasnya. Setelah itu selesai, Han Li mengangkat tangannya dan melepaskan dua sambaran petir emas padat ke kepompong abu-abu. Sebuah ledakan terdengar saat petir melilit kepompong dalam jaring besar. Pertarungan antara petir dan benang ini berlangsung untuk sementara. Tanpa kendali iblis malam bersayap perak, Ghost Fiend Threads mulai menyebar lapis demi lapis di dalam petir. Akhirnya, kepompong meledak untuk mengungkapkan Pak Tuafu dan Bai Yaoyi. Keduanya memiliki kulit pucat dan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu terperangkap oleh Ghost Fiend Threads, mereka pasti telah mengalami rasa sakit yang luar biasa, mengingat kekuatan sihir mereka telah diserap secara paksa oleh benang tersebut. Pak Tuafu memberi hormat padanya. Terima kasih banyak atas penyelamatanmu, Saudara Han. Bai Yaoyi membungkuk dan tersenyum kecut, jika bukan karena kemampuan hebat Saudara Han, aku khawatir kita semua akan binasa. Siapa yang tahu Gua Yin yang adalah rumah bagi iblis malam bersayap perak. Kami tidak bisa membela diri saat monster itu menyergap kami. Dalam perjuangan, rekan Taois Yuan kehilangan Nash Chen Soul-nya dan binasa. Han Li samar-samar tersenyum ketika mendengar ucapan terima kasih mereka. Meskipun keduanya tampak berterima kasih, Han Li melihat jejak ketakutan jauh di dalam mata mereka. Bagaimanapun, keduanya dapat dengan jelas merasakan pertempuran saat mereka terjebak. Han Li tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan iblis malam bersayap perak, tetapi bahkan mampu memaksanya untuk melarikan diri. Keduanya benar-benar tidak akan memiliki kesempatan melawannya, dan mengingat fakta bahwa mereka diteleportasi ke suatu tempat misterius di mana tidak ada orang lain di sekitar, mereka merasa sangat tidak nyaman. Jika Han Li memiliki niat jahat,
semuanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Tanpa mempedulikan hal ini, Han Li melemparkan kantong binatang roh ke Pak Tuafo, kuda Umbra Yin ada di sana. Jika Anda berhasil menghasilkan pil tambahan, berikan saya 2 pil. Apakah ini dapat diterima? Hati Pak Tuafo rileks dan dia berkata, tentu saja. Jika saya menghasilkan cukup, itu milik Anda. Bai Yaoyi tersenyum, aku juga tidak keberatan. Saya cukup malu untuk sepenuhnya mengandalkan kekuatan Anda. Wajar bagi Anda untuk menerima bagian yang lebih tinggi. Han Li kemudian melihat ke arah pintu keluar gua dan menyipitkan matanya, bagus. Rekan-rekan Taois, Anda harus beristirahat di sini. Saya akan mengintai ke depan dan melihat bagaimana tampilannya di luar. Kakak Han, silakan. Kita bisa menggunakan sisanya. Pak Tuafu tidak mengajukan keberatan. Bai Yaoyi mengangguk dan duduk bersila. Han Li tersenyum, dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya sebelum dia melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya melepaskan indera spiritualnya. Jika iblis malam bersayap perak bersembunyi di dekat sini, atau jika kedua kultivator berencana untuk menyelinap pergi. Penanda pelacakannya pada keduanya masih memiliki beberapa hari sebelum habis masa berlakunya. Karena Han Li bukan orang suci, pikiran untuk membunuh mereka demi harta mereka muncul sebentar di benaknya. Namun, dia tahu terlalu sedikit tentang Naschen Nur Turing Pil. Bahkan jika dia bisa mendapatkan formula untuk itu, peluangnya untuk membuatnya tidak terlalu tinggi. Keduanya juga memberinya kesan yang baik, jadi dia tidak punya keinginan untuk membunuh mereka. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka setelah berpikir sejenak. Ketika dia meninggalkan ruang utama, dia menemukan tangga yang naik. Dia tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Aneh, mungkinkah mereka berada jauh di bawah tanah? Merasa agak terkejut, dia langsung terbang ke atas. Tidak lama kemudian, Han Li menjadi heran. Dia telah terbang menaiki tangga untuk sementara waktu, tetapi masih terus berjalan. Meski baru terbang sebentar, kecepatannya cukup mengesankan. Jika bukan karena indera spiritualnya dapat dengan jelas melihat sekelilingnya, dia akan curiga dia telah jatuh ke dalam semacam batasan. Bagaimana mungkin sebuah bagian bisa begitu lama? Han Li telah terbang beberapa kilometer sebelum akhirnya melihat cahaya di ujung. Ketika dia terbang keluar dari lorong, lingkungannya menyala dan dia menemukan dirinya berada di area beraspal yang luas. Seluruh lantai yang membentang lebih dari 3 km terbuat dari batu bata. Dan dia bisa mencium aroma manis tanaman. Ki spiritual bahkan lebih padat daripada di bawah formasi teleportasi. Namun, ini semua memucat dibandingkan dengan apa yang dia lihat ketika dia mengalihkan pandangannya ke depan. Di ujung area beraspal, ada permukaan tebing yang tinggi, dan ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat sebuah gunung tanpa ujung. Ada juga tembok gunung yang tinggi di belakangnya. Tampaknya dia berada di lembah. Han Li melihat ke langit untuk waktu yang lama hanya untuk menemukan beberapa tebing yang berkelok-kelok. Kemudian tanpa berpikir lagi, dan dia terbang ke langit. Setelah terbang beberapa kilometer, Han Li akhirnya terbang keluar dari lembah, memperlihatkan pemandangan yang tidak bisa dia percayai. Segera, dia buru-buru menembak ke depan dan mengitari sekelilingnya sebelum kembali ke tempat asalnya. Satu-satunya kata yang muncul di benak Han Li adalah, besar. Han Li telah melihat gunung yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya, yang terbesar adalah Gunung Suci Pulau Bintang Surgawi. Gunung besar di depannya tampak seperti pilar yang menjangkau langit, dan apa yang dia lihat sendiri bahkan dapat dibagi menjadi 81 lantai untuk menampung sejumlah besar kultivator hingga perkiraan terendahnya. Dia saat ini berada di dasar gunung besar, dan tidak bisa membuat perbandingan yang akurat dalam ukuran dengan Gunung Suci Pulau Bintang Surgawi, meskipun dia bisa menebak mana yang lebih besar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat langit tirus yang dalam tanpa akhir.
Lembah tempat dia keluar hanyalah celah kecil di pegunungan. Tapi yang paling menyusahkan Hanli dan membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa gunung itu memiliki batasan besar yang ditempatkan di atasnya. Ketika dia melihat ke pinggiran, dia melihat penghalang cahaya putih muncul menutupi gunung secara keseluruhan. Pemandangan yang begitu besar membuat Hanli kagum, ini pasti perbuatan para kultivator kuno. Dengan ragu-ragu, dia buru-buru terbang dan tiba di depannya beberapa waktu. Dia hanyalah sebuah titik kecil dibandingkan dengan penghalang besar. Dia memeriksanya untuk waktu yang lama tetapi terbang kembali, tidak dapat melihat dengan tepat seberapa tebal itu. Tidak ada gunanya menguji kekuatannya, pikirnya. Apalagi kultivator Midnas Chainsaw, bahkan kultivator transformasi dewa tidak akan mampu menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Ketika Hanli melihat kembali ke gunung, dia tidak bisa tidak menyadari kurangnya suara yang jelas. Dia bahkan tidak bisa mendengar kicau burung, seolah-olah pegunungan tidak memiliki kehidupan sama sekali. Ini cukup aneh dengan ki spiritual yang sangat melimpah di sekitar gunung, memberi Hanli perasaan aneh. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia kembali ke lembah dan kembali ke formasi teleportasi. Ketika dia kembali ke gua, dia menemukan Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi sedang bermeditasi. Hanli tidak berniat mengganggu mereka. Sebaliknya, dia berhenti sejenak sebelum menamparkan kantong penyimpanan, mengeluarkan setumpuk bendera dan pelat formasi, dan melemparkannya ke udara. Cahaya multi-warna menyelimuti seluruh gua. Itu adalah formasi mantra sederhana yang memiliki efek penyembunyian dan deteksi, yang memungkinkan peringatan dini jika ada yang masuk tanpa izin. Dua lainnya menutup mata terhadap tindakan Hanli dan tetap diam di tempatnya. Hanli tersenyum ketika melihat ini dan duduk bersila di sudut gua sebelum bergabung dengan mereka dalam meditasi. Selama rentang waktu 1 hari, Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi secara bertahap memulihkan kekuatan sihir mereka dan muncul tak lama kemudian. Ketika keduanya berdiri, wajah Hanli bergerak dan dia membuka matanya, bertanya, "Rekan-rekan Taois, apakah kekuatanmu sudah pulih?" Bai Yaoyi dengan manis tersenyum dan menjawab, "Terima kasih banyak atas perlindunganmu, Kakak Han. Kami baru saja memulihkan kekuatan sihir kami." Pak Tua Fu melihat ke tengah formasi teleportasi besar dan bertanya, "Apakah saudara Han sudah keluar untuk melihat di mana kita berada?" Hanli dengan tenang menjawab, "Ya, tapi saya tidak yakin. Kami berada di kedalaman gunung raksasa dan dikelilingi oleh batasan yang sangat besar." Mata Pak Tua Fu berbinar dan dia dengan percaya diri berkata, "Karena Kakak Han adalah seorang kultivator luar negeri, dia tidak akan terlalu akrab dengan ciri-ciri terkenal di daratan. Aku mungkin bisa mengenali di mana kita berada." Hanli terkekeh dan dengan santai menjawab, "Oh, begitu. Dalam hal ini, silakan maju dan lihatlah." Ketika Bai Yaoyi mendengar ini, matanya berbinar. Dari nada suara Kakak Han, sepertinya ada yang aneh dengan gunung itu. "Haruskah aku melihatnya juga?" Hanli mengangguk. Karena dia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari dua lainnya, wajar saja jika dia menjadi pemimpin mereka. Akibatnya, mereka saling bertukar pandang sebelum terbang keluar dari gua secara beruntun. Hanli tetap duduk tetapi membalik tangannya untuk memanggil pelat formasi pelacak. Ketika dia melihatnya, dia bisa dengan jelas melihat titik putih dan hitam. Dia menyipitkan matanya dan terus menonton dalam diam. Tidak lama kemudian, dia mengangkat alisnya dan menyembunyikannya dalam sekejap. Setelah itu, cahaya bersinar dari tangga dan keduanya kembali. Namun, keduanya sekarang memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. "Yah, apakah kamu menemukan sesuatu?" Hanli bertanya dengan senyum misterius. Meskipun dia tidak mengenal Great Jin, dia akan tahu jika ada gunung spiritual sebesar yang dia lihat. Pak Tua Fu tersenyum kecut, "Kakak Han, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Saya bahkan belum pernah mendengar ada gunung sebesar itu."
Kami tidak yakin bahwa kami berada di Jin Agung. Dengan mengatakan itu, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bai Yaoi mengerutkan kening. Itu benar, jika gunung besar ini terletak di Great Jin, kita pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkin, Han Li dengan tenang berkata, meskipun saya tidak tahu banyak tentang batasan luar atau keadaan di sekitar gunung, saya yakin formasi teleportasi ini ditempatkan oleh para kultivator kuno. Formasi bisa saja diaktifkan dari pertempuran atau bahkan sesuatu yang lain. Tapi itu tidak penting, untuk saat ini mari pertama-tama perbaiki Naschen Cultivating Pill dan kemudian lanjutkan dari sana. Pak Tua Fu tersenyum setelah hening sejenak dan berkata, kata-kata saudara Han masuk akal, ki spiritual di sini berlimpah dan tidak ada salahnya tinggal sedikit lebih lama. Selain itu, kami tidak perlu takut dengan saudara Han di sini. Mungkin ini kesempatan. Bai Yaoi juga menantikan Naschen Cultivator Pill dan mengangguk. Kakak Fu, pujianmu terlalu banyak. Han Li kemudian mengubah nadanya dan berkata, saya tidak yakin apakah kalian berdua menyadarinya, tetapi batasan luar telah sangat menekan indera spiritual kami, hanya memungkinkan kami untuk melihat beberapa kilometer jauhnya. Saya tidak yakin berapa lama bagi kita untuk mencari melalui area raksasa ini. Bai Yaoi menjawab, cukup aneh juga bagaimana tidak ada kehidupan di gunung ini. Ini sepertinya bukan tempat di mana kita bisa tenang. Pak Tua Fu terkekeh dan berkata, bagaimanapun, ki spiritual di sini berlimpah, dan akan sangat bermanfaat untuk memurnikan pil di sini. Saya akan melanjutkan dan memulai. Dua lainnya tidak mengajukan keberatan, dan mereka semua menempatkan formasi pengumpulan roh dan beberapa batasan perlindungan sebelum Pak Tua Fu memulai proses penyempurnaan. Untuk saat ini, Han Li dan Bai Yaoi tetap berada di dalam gua dan berjaga-jaga. Lagi pula, Naschen Cultivating Pill adalah barang yang sangat penting bagi mereka, dan mereka harus bersiap untuk segala hal aneh yang terjadi di gunung. Di tengah gunung yang sangat besar, kelompok kultivator klan Ye berkumpul di sebuah paviliun batu. Kebanyakan duduk bersila dengan tangan memegang batu roh. Grand Elder klan Ye, cendekiawan berjubah putih, melayang di atas dan melihat tangga di depannya dengan acuh. Mereka dibangun dari batu giok putih murni. Di kejauhan, itu tampak seperti tangga menuju surga. Namun, anak tangga putih itu lebarnya hampir 20 meter, dan saat dia melihat ke atas, dia hanya melihat tangga naik menjadi kabut putih tanpa ujung yang terlihat. Cahaya melintas dari cakrawala dan melesat sebelum terbang ke arah tangga. Sarjana itu bergerak dan dia berbalik menghadap cahaya yang mendekat. Itu tiba di hadapannya dalam sekejap mata dan menghilang untuk mengungkapkan eksentrik dengan kepala besar, paman ketujuh klan Ye. Orang eksentrik itu berkata, junior ketiga, saya telah mengikuti tangga beberapa puluh kilometer dan menemukan gapura yang dihias. Tampaknya itu adalah gerbang kultivator segudang dari legenda, tetapi kecuali batasan yang menyegelnya dihapus, tidak ada cara untuk melanjutkan. Sarjana itu menghela nafas dan berkata, jika itu benar, maka lebih dari 10.000 kultivator kuno pasti pernah tinggal di Gunung Kunwu di masa lalu. Kami hanya akan dapat mengakses tempat tinggal mereka setelah kami masuk. Orang eksentrik itu memandang ke bawah ke para kultivator yang beristirahat di paviliun dan mengerutkan kening, namun, batasan penyegelan sangat tidak biasa. Kita harus berusaha menghilangkannya secepat mungkin. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Cendekiawan itu dengan tak berdaya berkata, tentu saja, tetapi kekuatan sihir para tetua kita saat ini masih kurang, dan mereka perlu waktu untuk istirahat. Kita tidak bisa berpisah dari mereka. Meskipun kita mungkin baik-baik saja, tempat ini tidak aman. Orang eksentrik itu hanya bisa menjawab sambil mendesah, begitulah. Saya tidak menyangka bahwa melewati celah di segel ke Gunung Kunwu akan terbukti sangat sulit. Beruntung kita semua berada di tahap Naschen Soul atau seseorang pasti sudah mati.
Sarjana itu tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tenggelam dan dia berbalik. Apa itu? Orang eksentrik itu bertanya dengan nada bingung. Tampaknya ada suara yang datang ke arah itu, jawab cendekiawan itu dengan sungguh-sungguh. Suara eksentrik mengedarkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya dan samar-samar bisa mendengar geraman binatang buas. Itu seperti kucing dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Apa? Sesuatu akan datang. Cahaya glasial melintas dari mata eksentrik dan dia membalik tangannya untuk memanggil item yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Sarjana itu melihat ke kejauhan dengan fokus penuh. Segera, awan ungu muncul dan terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, tiba di dekat mereka dan berhenti 300 meter jauhnya. Sarjana dan eksentrik samar-samar bisa melihat sosok hitam dalam kabut bersama dengan sepasang mata merah. Mata bertepi kemarahan bermusuhan. Bantalan eksentrik itu tenggelam dan dia mengangkat tangannya, melepaskan garis perak dari tangannya. Itu menghilang dari pandangan, tetapi pada saat itu sepasang cakar burung besar tiba-tiba muncul dari kabut ungu. Mengikuti ledakan, cahaya perak menyala. Geraman binatang buas yang keras terdengar dan cakar besar itu dengan kaku mencengkeram benda itu, sebuah pedang perak yang sangat indah. Panjangnya beberapa inci dan cemerlang. Namun, cakarnya meneteskan darah hijau, dan monster itu melolong kesakitan. Dengan kilatan tak menyenangkan yang bersinar dari matanya, kabut ungu itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan dua mata iblis jahat yang terlihat. Tetapi bahkan mereka menghilang setelah beberapa kedipan. Udara kedua kultivator kemudian dengan cepat bergeser. Monster itu mahir dalam teknik penyembunyian. Mengingat bagaimana indera spiritual mereka terbatas di gunung, akan sangat merepotkan untuk melawannya. Keduanya bertukar pandang sebelum melemparkan teknik mereka. Orang eksentrik itu meludahkan pedang terbang berwarna kuning dan berputar sekali ke udara sebelum meluas hingga sepanjang 3 meter. Setelah itu, cahaya pedang berkembang darinya saat menari di udara dan melepaskan beberapa garis pedang ki yang mempesona, mengelilingi perimeter 30 meter. Dengan mendengus dingin, cendekiawan itu mengibaskan lengan bajunya dan memanggil bendera hijau kecil ke tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan ki hijau keluar darinya, menciptakan kabut yang melindungi para kultivator klan Ye yang sedang beristirahat di dekatnya.